Handphone nggak perlu ngirit gitu. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Sinatria dengan NIM 2404714. Dari kelompok satu, saya akan mempresentasikan tentang momentum kelompok kami. Di sini ada pendahuluan dan pembahasan, lalu ada rumusan di pendahuluan ada rumusan masalah, bagaimana membuktikan keberlakuan hukum momentum, lalu bagaimana menentukan koefisien restitusi dari tumbukan antara dua benda. Tujuan penelitian membuktikan keberlakuan hukum kekalahan momentum antara dua benda, menentukan koefisien restitusi dari tumbukan antara dua benda. Hipotesis, massa benda yang lebih berat cenderung mempengaruhi gerak benda yang massanya lebih ringan. Momentum total sistem sebelum tumbukan akan sama dengan setelah tumbukan. Apa itu momentum? Momentum adalah besaran fisika yang mengukur kecenderungan suatu objek untuk terus bergerak dalam garis lurus secara matematis. Momentum didefinisikan hasil kali massa dari objek dengan kecepatan objek tersebut. Landasan teori, ketika dua buah benda bermassa M1 dan M2 berada dalam sistem tertutup dan bertumbukan, maka akan berlaku hukum kekekalan momentum, di mana momentum total masing-masing benda sebelum bertumbukan sama dengan momentum total masing-masing benda setelah bertumbukan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan P aksen M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V aksen. Lalu di sini ada yang tadi saya jelaskan, lalu ada alat bahan, runway, sliding board, lalu ada penggaris atau skala dengan skala panjang 2 cm, blower, pipa udara, stoppers, vehicle, sliding atau kereta, lalu ada repulsion springs, berukuran lingkaran. Prosedur percobaan membuktikan keberlakuan hukum kekekalan momentum. Di sini ada rangkaian alat seperti pada gambar, kalibrasi, lalu ukur massa, nyalakan blower, tempatkan kereta kedua di atas runway, lepaskan kereta pertama sampai menumbuk, rekam video pergerakan kereta menggunakan kamera handphone, lalu lakukan langkah sampai 5 dan 8 dengan 5 sampai 8 dengan berbagai ukuran kereta. Lalu untuk yang ke-10 lakukan langkah 5 sampai 9 dengan cara menggerakkan kedua kereta berlawanan arah. Di sini ada mengukur koefisien restitusi tumbukan. Yang pertama, set runway sedemikian rupa sehingga runway memiliki kemiringan sekitar 8 derajat seperti pada gambar. Lalu pasang repulsion ring pada stopper. Lalu letakkan kereta di atas runway pada jarak tertentu. Lepaskan, kereta akan menumbuk stoppers dan akan terpental ke jarak tertentu. Catat sebagai S1, setelah mencapai jarak S1, kereta akan kembali bergerak menuju stoppers dan akan terpental kembali ke jarak tertentu. Catat jarak sebagai S2. Lalu rekam video pergerakan kereta dan hitunglah koefisien restitusi. Lakukan langkah 3 sampai 6 sebanyak 5 kali. Lalu ada pembahasan, di sini ada massa setiap kereta dengan massa berikut. Ada yang 75,08, lalu 74,92, lalu ada 37,18. Nah, ini data-datanya. Ini massa kedua, V pertama, V kedua. Lalu ini setelah tumbukan. Di sini ada massanya tetap sama, tapi di kecepatan berbeda. Seperti 0,03 dan 0,06. Ini adalah grafik-grafiknya. Lalu ini untuk benda satu bergerak, benda satu diam. Masanya sama seperti yang tadi, lalu ada kecepatannya, dan terlihat perbedaan kecepatan di antara V1 aksen dan V2 aksen. Yang awalnya V1 ada yang bergerak, dan saat setelah bertuburkan, V2 aksen yang bergerak. Lalu di sini ada tabel grafiknya. Ini lintasan miringnya. Ini untuk keberlakuan hukum kekalahan momentum. Koefisien restitusinya. Hasil dari lintasan miring. Nah, dengan kesimpulan berikut, penyimpangan kecil dari nilai momentum yang diharapkan mungkin terjadi karena faktor-faktor seperti gesekan
Kesalahan pengukuran atau gaya eksternal lainnya yang tidak bisa dihindari. Momentum bergantung langsung pada massa dan kecepatan objek. Objek dengan massa yang lebih besar atau kecepatan yang lebih tinggi memiliki momentum yang lebih besar yang diamati dalam hasil eksperimen. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.